sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, yang tetap setia untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan minggu untuk minggu Epifanias yang kedua di tanggal 15 Januari tahun 2023. Tidak terasa sudah minggu ketiga kita memasuki tahun yang baru ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan sekaligus merenungkan isinya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kuasa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami pada hari ini beroleh kesempatan baru untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin dibaharui di dalam iman dan kami semakin mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita hari ini yang diambil dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Demikian isinya. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Sampai demikianlah firman Tuhan yang melandasi renungan kita dengan tema bercahaya seperti bintang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bintang. Ada beberapa istilah yang memakai kata bintang yang sering kita gunakan atau mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bintang film. Ada juga istilah bintang kejora. Ada juga istilah yang sering dipakai di kalangan siswa di sekolah yang dinamakan bintangnya sekolah. Semua istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang istimewa, ya. Seseorang yang istimewa. Kalau bintang film berarti dia pemain film, berbeda dengan masyarakat biasa, sebab dia sering tampil di layar kaca atau televisi. Bintang kejora itu mengarah pada planet Venus yang besar dan terang, namun sering juga dipakai untuk menggambarkan seseorang yang spesial. Bintang kejora di sebuah klub sepak bola misalnya. Artinya kata bintang sering kali dipakai untuk merujuk pada diri seseorang yang dianggap spesial, berbeda, istimewa. Demikian pula lah
istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi yang menjadi renungan kita pada hari ini. Apa maksud dan tujuan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Dan bagaimana kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Mari kita dalami isi dari firman Tuhan. Surat Filipi ini ditujukan kepada jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Surat ini bertujuan untuk meneguhkan iman jemaat Filipi di dalam mengikut Yesus. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Filipi adalah sebuah kota yang terletak di pedalaman Yunani, di mana penduduknya sebagian besar adalah para budak dan juga para veteran perang yang bukan hanya orang Yahudi, tetapi bercampur. Maka bisa kita pastikan jemaat Filipi itu terdiri dari non-Yahudi dan orang Yahudi. Kunjungan Rasul Paulus yang pertama ke kota Filipi itu ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Bisa kita baca lebih lanjut, di mana diceritakan Rasul Paulus yang sedang berada di kota Filipi saat itu berkunjung di tempat sembahyang Yahudi. Di tempat sembahyang tersebut ia bertemu dengan hamba-hamba perempuan yang mempunyai roh tenung untuk meramal nasib orang-orang yang datang ke situ. Dengan ramalan-ramalannya, tuan-tuan dari hamba perempuan tersebut memperoleh uang, mendapat penghasilan. Tetapi oleh karena Rasul Paulus mengusir roh tenung yang ada di dalam diri hamba perempuan itu, maka akibatnya tuan-tuannya kehilangan penghasilan. Tidak ada lagi uang masuk, sehingga marahlah mereka. Tuan-tuan dari perempuan itu menangkap Paulus yang ketika itu ditemani oleh Silas, lalu membawa mereka berdua kepada pembesar-pembesar di kota Filipi. Paulus dan Silas kemudian didera berkali-kali ya. Didera artinya dipukul dengan alat. Apakah itu dengan rotan atau juga dengan cambuk. Pakaian mereka bahkan dikoyak-koyak hingga akhirnya mereka dilemparkan ke penjara dengan kaki yang dibelenggu dengan pasung yang kuat. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 tadi. Itulah yang terjadi ketika Rasul Paulus pertama kali muncul di kota Filipi. Namun ada sesuatu yang spesial yang membuat orang-orang di kota Filipi menjadi percaya kepada Yesus. Di mana ketika Rasul Paulus di dalam penjara tengah malam, saat Rasul Paulus dan Silas berdoa sambil bernyanyi memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi. Dan sendi-sendi penjara itu goyah. Terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Terbangunlah si kepala penjara dan menyaksikan pintu-pintu telah terbuka. Dia ketakutan karena dia berpikir semua tahanan sudah melarikan diri. Sehingga karena itu daripada dihukum, lebih baik dia bunuh diri. Dia bergegas untuk menghunuskan pedangnya ke dirinya sendiri. Tetapi itu dihambat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menghentikan tindakannya itu. Hingga pada akhirnya sang kepala penjara percaya Yesus. Lalu ia memberi dirinya untuk dibaptis. Dan bukan hanya dia seorang, seisi rumahnya pun menjadi pengikut Kristus.
Demikianlah sekelumit cerita tentang pertumbuhan jemaat di kota Filipi ini. Dan setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Filipi untuk meneruskan pemberitaan Injil, lagi-lagi ia dipenjarakan. Ia kembali dipenjarakan dan kemungkinan besar dia dipenjarakan di penjara Romawi, dan dari situlah dia menulis surat Filipi ini. Dari dalam penjara, ia tetap mendoakan jemaat Filipi supaya bisa menjaga imannya. Kalau kita baca di ayat 19 sampai ayat yang ke-30, di situ tertulis bagaimana ungkapan syukur Rasul Paulus oleh karena jemaat di kota Filipi telah mengutus seorang untuk melayaninya, yaitu Epaphroditus, yang diutus oleh jemaat Filipi untuk memberikan persembahan kasih sekaligus membantu Rasul Paulus di dalam penjara. Maka melalui Epaphroditus itulah surat ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi yang berisi nasihat serta ucapan syukur. Katanya di dalam renungan kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berharap agar jemaat Filipi bisa tetap setia meski ia tidak bersama-sama lagi dengan jemaat Filipi. Meski Rasul Paulus sudah tidak bisa hadir di tengah-tengah jemaat tersebut, tetapi mereka hendaklah tetap mengerjakan keselamatannya, yaitu dengan tetap setia kepada Kristus. Jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Itu nasihatnya. Konteksnya bukan hanya Rasul Paulus yang dipenjara karena memberitakan Injil, yang didera, yang dihukum, tetapi semua pengikut Kristus juga tentunya ketika itu berada di bawah tekanan. Ada yang dianiaya, ada yang menderita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat ini tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, melainkan bisa bersukacita, fokus untuk mengerjakan keselamatannya. Meski ada penderitaan, tetapi mereka harus terus fokus agar hidup mereka tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, mereka dituntut supaya tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Itu kalimat Rasul Paulus berikutnya. Rasul Paulus mengangkat sebuah istilah baru, yaitu angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Artinya apa? Pengikut Kristus ketika itu diharapkan untuk berbeda dari yang lainnya, karena ketika itu muncul berbagai-bagai pengajaran yang sesat, di mana ada orang-orang Yahudi yang masih menganggap bahwa Taurat adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Itu adalah aliran yang sesat. Juga ada aliran Gnostis, yaitu orang-orang yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan di atas segalanya. Jadi melalui surat ini Rasul Paulus mendorong agar jemaat di kota Filipi itu tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan, tidak mau sama seperti angkatan yang bengkok hatinya atau ajaran-ajaran sesat yang ada saat itu. Sehingga katanya, bercahayalah seperti bintang. Ya. Istilah bercahayalah seperti bintang ini merupakan istilah yang dipakai Rasul Paulus untuk menegaskan bahwa hidup anak-anak Tuhan itu harus berbeda dengan dunia.
Bercahaya artinya berbeda, menarik perhatian layaknya setitik cahaya di tengah kegelapan. Sehingga pada hari Kristus ya, pada hari Kristus semua dapat bermegah. Seperti itulah panggilan hidup kita yang disampaikan di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 47 yang menjadi ayat invokasio kita hari ini, di mana Tuhan menetapkan setiap orang percaya untuk menjadi terang bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia ini ibaratnya kegelapan, tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka sebagai orang percaya, kita dipanggil, ditetapkan untuk menjadi terang, bercahaya, menerangi dunia ini. Inilah inti dari nasihat Rasul Paulus. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Rasul Paulus tetap mampu mendorong jemaat itu untuk tetap setia? Padahal ia sendiri berkali-kali ditimpa oleh permasalahan, penderitaan, dipenjara. Tetapi dia sendiri tetap mampu setia mengikut Yesus. Rasul Paulus bahkan rela bersusah-susah dan mau berkorban demi mempertahankan imannya. Tentu hal ini, pertanyaan ini, mengapa Rasul Paulus tetap mampu mendorong jemaat tersebut untuk tetap setia? Ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan yang mampu menjawab pertanyaan ini. Orang yang tidak setia mengikut Yesus tidak akan mampu menjawab ini. Karena orang-orang yang mengikut Yesus kalau ada maunya, kalau sedang bergumul pada satu masalah berat, kalau sedang meminta jawaban melalui doa kepada Tuhan, ya. Tapi kalau keinginannya sudah tercapai, masalahnya sudah selesai, atau jawaban doanya tidak seperti yang diharapkan, dia marah, dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan, bahkan ada yang menjadi ateis, tidak percaya Tuhan itu ada. Orang-orang yang demikian tidak akan mampu memahami jalan pemikiran Rasul Paulus, yang meskipun di penjara, menderita, bersusah-susah, tetap mampu setia kepada Tuhan dan mendorong jemaat Filipi untuk setia juga kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, secara manusiawi, siapapun kita, setiap kali ada kemungkinan yang akan membawa kita pada situasi penderitaan atau pada kekecewaan, kita pasti akan menghindar dan mengantisipasi. Minimal kita pasti akan mencari jalan keluar yang terbaik menurut kita. Pada saat-saat ada masalah, ada penderitaan, misalnya sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, banyak orang yang tidak peduli apakah caranya sudah benar atau salah, yang penting masalahnya selesai. Banyak orang yang menghalalkan segala cara. Meski harus ke dukun, mengandalkan kuasa gelap, meski harus menipu berkali-kali, itu tidak menjadi masalah. Yang penting masalah selesai. Disitulah seringnya kita sebagai orang-orang percaya jatuh. Kita sebagai pengikut Kristus seringkali jatuh ketika ada masalah dan penderitaan. Apalagi kalau sudah menyangkut harga diri. Banyak orang yang merasa terhina kalau dulunya dia itu orang kaya, tiba-tiba jatuh miskin, lalu merasa ada perbedaan perlakuan dari orang-orang sekitarnya, yang merasa terhina. Banyak juga orang yang merasa terhina kalau cintanya ditolak. Ada. Juga ada banyak orang yang merasa terhina ketika pendapatnya itu ditolak, yang pada akhirnya menempuh cara-cara instan, balas dendam lah, mengandalkan kuasa kegelapan lah. Sehingga ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak.
Apakah ada dari saudara-saudara yang punya pengalaman seperti itu? Atau tengah bergumul di dalam persoalan yang demikian? Ingat panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang-orang yang menjadi sombong karena sudah jadi OKB, orang kaya baru. Banyak orang yang ngaku-ngaku punya ini, punya itu. Tinggi hati, mentang-mentang sudah keliling Eropa, jalan-jalan di luar negeri. Sehingga setiap percakapan ingin mendominasi. Banyak orang yang demikian. Yang suka mengarang-arang cerita juga ada banyak, agar terlihat hebat. Ada banyak orang yang seperti itu, yang haus akan pujian. Tetapi pertanyaannya, apakah demikian panggilan hidup orang percaya? Apakah demikian panggilan pengikut Kristus? Panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya adalah bercahaya seperti bintang. Bercahaya seperti bintang di dunia. Kita, orang-orang percaya, tidak perlu menjadi sama dengan dunia. Tidak perlu menjadi sama dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak perlu sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan kita tidak perlu bergaul dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena panggilan hidup kita adalah menjadi bintang di tengah-tengah dunia. Artinya tampil beda. Mari tampil beda dalam arti menjadi teladan yang baik bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi gereja tempat kita bersekutu. Bukan tampil beda dalam hal yang negatif, yang suka cari-cari perhatian supaya terkenal, supaya viral. Tidak ada yang perlu dibanggakan kalau yang kita lakukan itu mencerminkan sikap hidup yang negatif. Jangan bangga ketika kita bisa membodohi orang dengan cerita-cerita karangan kita, cerita-cerita bohongan yang kita buat. Karena tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Jangan tertawa ketika kita bisa mendapat keuntungan dari orang lain dengan cara licik. Karena belum tentu orang tersebut tidak tahu apa-apa. Bisa jadi dia sudah tahu kelicikan kita, tetapi dia diam. Dan justru malah mengasihani kita karena diri kita sendiri telah merendahkan diri dengan berbuat curang. Tetapi banggalah kita ketika kita mampu melakukan kebenaran di saat semua orang melakukan kejahatan atau curang. Banggalah kita ketika kita bisa memberi atau membantu orang lain dengan rezeki yang datangnya dari Tuhan. Banggalah kita ketika kita bisa tetap jujur di saat orang-orang di sekitar kita penuh dengan kebohongan. Mari saudaraku, jadilah bercahaya seperti bintang di dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya, mari berpegang teguh pada firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetaplah setia menjalin persekutuan dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pujian, dan melalui penyembahan kita. Karena Tuhanlah sumber terang yang sesungguhnya. Maka supaya kita mampu menjadi terang, menjadi cahaya di tengah-tengah dunia ini, mari mendekatkan diri pada sang sumber terang, yaitu Tuhan. Sehingga kita mampu tetap bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan dengan Tuhan itu memampukan kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Persekutuan dengan Tuhan memampukan kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Seperti Musa ketika menerima 10 perintah Allah yang disuratkan dalam kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35 yang menjadi bacaan kita yang pertama. Di mana setiap kali Musa turun dari gunung Sinai,
kulit mukanya bercahaya, sehingga semua bangsa Israel bisa melihat bedanya Musa. Ini menunjukkan bahwa perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Begitu jugalah hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya, berjumpa melalui penyembahan kepada Tuhan, melalui doa, maka kemuliaan Tuhan juga terpancar melalui diri kita, baik melalui sikap dan perkataan kita. Mari tetap bersekutu, setia mengikut Tuhan, sehingga kita mampu memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi bintang dalam arti menjadi pengikut Kristus yang setia. Meski ada penderitaan, meski ada cobaan yang harus kita hadapi, teruslah mengikut Yesus. Teruslah mengikut Yesus. Dan banggalah ketika kita tetap bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetap bisa mengerjakan keselamatan kita. Karena kita percaya keselamatan yang telah Tuhan sediakan itu akan menjadi milik orang-orang yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita menjadi bintang yang bercahaya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber Terang, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan panggilan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami ya Bapa, agar kami berbangga hati, melakukan kehendak Tuhan dan tetap hidup setia dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Ajar kami Bapa, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi menjadi terang yang bercahaya, yang tampil beda, yang layak untuk menjadi teladan yang baik bagi sekitar kami, bagi keluarga kami, dan bagi gereja tempat kami bersekutu. Inilah doa dan tekad kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.